Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali dalam pertemuan ke-61. Kita akan melanjutkan perihal kitab nikah. Ini masih seputar perceraian, tetapi ini bab khusus ada tentang ilah yang kemarin kita bahas. Bersumpah tidak mau menggauli istri, dan ada lagi kali ini tentang masalah zihar, menyebut istri seperti punggung ibunya. Yang nanti kalau kita lihat di masa jahiliyah ini adalah kalimat talak, namun hal ini di dalam syariat Islam itu memiliki hukum yang berbeda. Coba kita lihat kali ini tentang zihar dan kafaratnya. Hadisnya hadis 1099 dan hadis 1100 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang mengucapkan zihar kepada istrinya. Kemudian ia bercampur dengan istrinya. Ia menghadap Nabi SAW dan berkata, "Inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukafira." Sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat. Beliau bersabda, "Fala taqrabaha hatta taf'ala ma amarakallah." Jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 4, disesuaikan oleh Tirmidzi dan dikuatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar min wajhin akhar, dari jalur lain dari Ibnu Abbas dengan tambahan di dalamnya, kafir wala ta'ud. Bayarlah kafarat dan jangan engkau ulangi. Kafir wala ta'ud. Bayarlah kafarat dan jangan kamu ulangi. Nah, bagaimana kafaratnya, tebusannya kalau kalimat ini diucapkan? Dari Salamah bin Sakhar, ia berkata, "Dakhala Ramadan fa khiftu an usiba imraati." Bulan Ramadan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku. Fa dhahartu minha, maka aku mengatakan zihar kepadanya. Kemudian fankashafa li minha syai'un lailatan fa waqa'at 'alaiha faqala li Rasulullah SAW hari raqabatan. Qultu ma amliku ila raqabati. Qal fasum syahraini mutatabi'ain. Qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam? Qal at'im irqan min tamrin baina sittina miskinan. Akhrajahu Ahmad wal arba'a ila Nasa'i wa Sahawi Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud. Salamah bin Sakhar berkata, bulan Ramadan datang dan aku takut menggauli istriku, maka aku mengucapkan zihar kepadanya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam, lalu aku berkumpul dengannya. Berarti kalimat tadi itu sebenarnya kalimat tidak mau berkumpul pada istri, yaitu dengan kalimat zihar yang mengatakan pada istri, engkau seperti punggung ibuku. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadaku, beliau perintahkan merdekakanlah seorang budak. Aku berkata, aku tidak memiliki kecuali seorang budakku saja. Beliau bersabda lagi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Aku berkata, bukankah aku terkena denda ini hanyalah karena berpuasa? Kalau suruh puasa lagi berarti aku nggak kuat, itu maksudnya. Maka beliau bersabda, berilah makan 1 farak, yaitu 3 sa', 7 kilogram kurma kepada 60 orang miskin. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Nah, di sini diberikan urutannya, membebaskan 1 orang budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini perihal kafarat yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, sekarang kita lihat ada istilah zihar. Nah, hadis tadi, kalau hadis Al-Bazzar yang kedua itu dhaif. Kalau hadis yang pertama tadi, hadisnya itu sanadnya hasan. Kalau kita lihat di sini apa pengertian zihar?
Ziyar itu berasal dari kata punggung ya. Yaitu yang dimaksud ziyar itu adalah mengatakan anti alayya kahdhari ummi. Engkau bagiku, kata suaminya ya, pada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kalimat ini maksudnya adalah engkau itu berada di punggung nikah, yaitu haram bagiku, sebagaimana punggung ibuku itu haram untuk dinikahi. Maksudnya istri dia itu diharamkan untuknya sebagaimana ibunya diharamkan untuknya. Maka kalimat ini punya maksud ya untuk menyatakan istrinya itu haram untuknya. Nah, hadis ini jadi dalil diharamkannya kalimat zihar. Karena Nabi SAW meminta di sini ada kafarat. Kafir wala ta'ud. Bayarlah kafarat, jangan diulangi. Dan para ulama itu sepakat. Ini termasuk perkataan yang sia-sia, perkataan yang salah. Karena dia samakan istrinya dengan ibunya. Dan nanti bisa lihat pembahasan ini ada di surat Al-Mujadilah ayat kedua. Alladzina yutahhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Mereka itu menziar istri-istri mereka itu padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. In ummatum illallati waladnahum. Padahal ibu-ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Kalau istri-istrinya bukan, sehingga tidak bisa disamakan. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan perkataan ziyar tadi itu termasuk perkataan zur. Ya, perkataan sia-sia, perkataan salah. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Namun ingat Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kalau disebut Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, berarti apa yang dilakukan itu salah. Kemudian hadis ini jadi dalil lagi bahwasanya siapa yang menzihar istrinya, dia misalkan seperti punggung ibunya. Artinya dia itu tidak mau menggauli istrinya, itu haram untuknya. Padahal setelah itu dia ingin bersetubuh dengannya, maka dia bayar kafarat terlebih dahulu. Bayar kafarat sebelum jima. Karena di dalam hadis tadi disebutkan fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallah. Jangan dekati istrinya sampai dia membayar kafarat, sampai ia melaksanakan perintah yang Allah perintahkan. Karena dalam ayat disebutkan kafaratnya adalah fatahriru raqabah, bebaskan seorang budak min qabli ayyatamassa, sebelum menyetubuhinya. Di sini menunjukkan bahwasanya kafarat itu ada sebelum jima. Kalau kita lihat di sini bayarlah kafarat berarti sebelum memerdekakan, bayarlah kafarat dulu dengan memerdekakan budak atau dengan berpuasa atau dengan memberi makan. Tetapi untuk membebaskan budak, kalau mampu dilakukan maka dilakukan sebelum menyetubuhi istri. Tetapi kalau untuk makan, bisa jadi dia menyetubuhi istri dulu baru kemudian makan. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Atau dia itu menyetubuhi istri dulu baru dia bayar kafarat, memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, sekarang tentang masalah kafarat. Kan di sini ada seorang yang ketika bulan Ramadan dia tidak mau mendekati istrinya, dia malah mengatakan ziyar kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Kemudian Nabi SAW perintahkan padanya untuk membebaskan satu orang budak. Ya, kemudian kalau tidak mampu di situ dia fasum syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus kalau tidak mampu lagi di sini adalah dia disuruh untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Syekh Al-Albani katakan hadis ini mursal namun syaratnya sahih. Dan ada penguat dari hadis ini.
Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Hadis ini jadi dalil wajibnya kafarat zihar bagi siapa yang menziar istrinya, yang mengatakan pada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, maka engkau tidak halal bagiku sebagaimana ibuku tidak halal untukku. Dan ayat tentang ziar ini turun kepada Aus bin As-Samit dan istrinya Khawla binti Malik bin Sa'labah. Ya, ini diturunkan kepada Aus bin As-Samit dan Khawla binti Malik bin Sa'labah. Dan di sini jadi dalil adanya urutan dalam masalah kafarat tadi. Misalkan satu orang budak kalau tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu lagi memberi makan kepada 60 orang miskin. Di sini sebutkan urutan. Lihat mana yang mampu terlebih dahulu. Yang dimaksudkan membebaskan satu orang budak itu adalah budak yang selamat dari aib dan tidak membuat mudarat dengan amalnya. Nah, kalau tidak mampu di sini maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu lagi maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Nanti bisa dilihat juga selain dari hadis tadi, nanti bisa dilihat pada surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Nah, tadi lihat kafaratnya ya, maskan satu orang budak. Ya, salah satu pendapat katakan budak di sini tidak disyaratkan budak beriman. Kemudian yang kedua kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia tidak boleh membatalkan puasa selama 2 bulan berturut-turut tadi kecuali ada uzur. Seperti misalnya, sudah masuk bulan Ramadan, padahal ini dalam rangka puasa menebus zihar, tapi sudah masuk bulan Ramadan, atau mungkin bertepatan dengan hari Id atau hari Tasyrik. Nah, dalam pembahasan ini para ulama itu katakan untuk membebaskan budak, kan tadi urutannya membebaskan budak dulu ya, itu dilakukan sebelum bersetubuh. Namun kalau untuk puasa ya, dan ini berlaku juga untuk puasa ya, berpuasa dilakukan itu sebelum bersetubuh. Kita lihat ya dalam ayat surat Al-Mujadalah tadi ayat keempat, famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Dan siapa yang tidak mendapati budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyetubui istrinya. Nah, kemudian kalau puasa tadi tidak mampu maka beralih kepada memberi makan. Namun di sini tidak disyaratkan memberi makan ini harus dengan memberi makan di sini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum jima. Karena di sini tidak dikaitkan, cuma disebutkan dalam ayat famalam yastati fa'it'amu sittina miskina. Tidak disebutkan min qabli ayyatamassa. Jadi dia nantinya memberi makan kepada 60 orang miskin. Di sini bentuk makanannya itu adalah makanan pokok di negerinya seperti beras, dan kenapa di sini kembali kepada makanan seperti itu? Karena masing-masing tempat urfnya beda-beda. Maka fidyah juga sama di sini disebutkan beli makan kan kalau fidyah. Kalau dalam fidyah itu memberi makan, maka dikembalikan kepada makanan yang sudah jadi urf.
Kemudian kadarnya berapa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan, 1 mud dari gandum. 1 mud dari gandum itu adalah 1/4 sok. 1 sok itu kalau paling tinggi 3 kilogram. Kalau yang dibiasakan di tempat kita adalah 2,5 kilogram. Tinggal dikalikan 1/4. Kemudian hadis dan ayat yang tadi kita sebutkan, tadi juga sudah kami singgung, bahwa kafarat itu dilakukan terlebih dahulu ya, sebelum menyetubui. Situ ada membebaskan budak dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada perbedaan di sini oleh para ulama. Adapun untuk memberi makan, bisa jadi memberi makan dulu baru kemudian jima, hubungan intim, bisa juga jima dulu baru kemudian memberi makan. Namun yang lebih hati-hati adalah baiknya kafarat tunaikan dulu sebelum ya melakukan hubungan intim. Nah, ini tanda bahwasanya kalimat tadi, engkau seperti punggung ibuku, ini menghalangi seorang suami untuk menyetubui istrinya sampai dia menunaikan kafarat tadi. Dan ini kalau di zaman jahiliyah, kalimat ini adalah kalimat talak. Wallahu alam, nanti ziar ini jadi pembahasan yang cuma sebatas itu saja. Adapun ini sering ditanyakan, menyebut istri dengan ibu, dengan mama gitu. Ya. Dengan ukhti, ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah, tidak masuk dalam kalimat zihar. Karena kalimat zihar cuma sebatas tadi ya, menyebut seseorang dengan punggung ibunya. Kenapa disebut demikian? Untuk tujuannya itu sebenarnya kalau di masa jahiliyah untuk kalimat talak, tetapi kalau di masa Islam itu kalimat ini terlarang. Ini kalimat zur, kalimat yang tidak boleh. Dan tujuannya untuk mengharamkan istri sebagaimana ya dia tidak boleh juga menggauli ibunya. Nah, kalimat ini tidak boleh diucapkan. Maka kalau ingin dibatalkan, maka tunaikan kafarat. Kafaratnya apa? 1, membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, baru memberi makan kepada 60 orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami beri waktu sekitar 20 menit lebih untuk tanya jawab. Kami persilahkan. Ya, bisa dari Zoom dulu monggo. Silakan Ibu Anissa. Jika tidak ada, silakan Bapak Sigit. Naam, silakan Ibu atau Bapak Wimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sigit. Ustaz, untuk zihar ini kafaratnya sepertinya sama dengan kafarat untuk orang yang berpuasa. Berhubungan waktu puasa ya, Pak? Iya, berpuasa dia berhubungan intim. Kemudian kafarat ditunaikan sebelum melakukan jima. Itu hanya berlaku pada istri yang pernah dijimai atau pada istri yang lain? Pada istri. Dia poligami. Terus? Dia melakukannya pada istri si ya, A gitu misalnya. Itu juga berlaku di sebelum dia juga jima dengan istri yang B gitu apa enggak, Pak? Pada istri yang dia katakan saja. Oh gitu. Kalau dikatakan pada istri A, ya istri pertama berarti berlaku untuk istri pertama. Sampai dia bayar kafarat dulu baru dia boleh menjimai istri pertama. Kemudian untuk yang memberi makan fakir miskin itu untuk makanan pokok apa beserta lauk pauknya? Nah, kayak bayar fidyah Pak Sigit. Sebenarnya istilahnya sama dengan bayar fidyah. Fidyah itu bisa memberi makan mentah, bisa memberi makanan siap saji. Kalau memberi makan mentah tadi disebutkan ada 1/4 sok, yaitu 1 mud. Sekitar bisa taruh 0,6 lah. 0,6 kilogram. Gitu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua, silakan. Silakan Ibu Anissa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya di luar tema Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya jika kita memesan suatu barang kemudian belum terjadi pembayaran itu kita batalkan. Terus kapan kita menggunakan hak khiarnya jika penjual itu mengatakan pesanan ini tidak bisa dibatalkan karena sudah masuk list kayak gitu Ustadz. Ada aib nggak ketika ambil barangnya tadi? Barangnya belum diambil, itu pesanan online Ustadz. Terus? Barangnya masih di tempat pembeli, terus belum ada transaksi pembayaran, kemudian kita mau membatalkan pesanan itu. Saat membatalkan pesanan, penjual bilang ini sudah masuk list jadi tidak bisa dibatalkan. Sudah dibayar belum? Belum Ustadz. Nah, kan bisa nggak bayar. Saya juga bilang kayak gitu. Iya. Tapi sananya karena nanti sudah pesan jadi harus dibayar meskipun barangnya belum sampai kayak gitu. Kalau mau dibilang itu khiyar majelis, masih khiyar majelis, berarti masih boleh batalkan. Kan belum ada transfer deal-dealan, dia nggak boleh maksa. Ya. Gitu, nggak usah bayar aja Bu, nggak apa-apa. Kayak seperti kita di toko online itu kita sudah masukin di marketplace ya, kita sudah masukin barang-barang yang akan dibelanjain di keranjang, kan belum tentu beli. Kita kadang lupa transfer. Ketika mau bayar baru itu terjadi, itu akad yang mengikat. Berarti butuh edukasi buat para penjual ya Ustadz. Iya, suruh ngaji dulu deh penjualnya itu. Nah Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Baik, ya satu lagi sebelum ke chat, monggo. Nah, Ustadz, silakan Ibu atau Bapak Wimba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, pertanyaan di luar tema boleh Ustaz? Iya, silakan. Ya. Jadi ada peternakan sapi perusahaan yang membutuhkan supplier onggok yaitu ampas singkong untuk dijadikan bahan pakan Ustaz. Jadi orang tua anak ini sebagai supplier dengan membeli onggok dari petani pengering onggoknya. Dengan syarat onggok tersebut harus lulus quality control agar bisa masuk ke peternakan tersebut. Iya. Jadi kalau misalkan onggok tersebut tidak lulus quality control maka batal, onggoknya dipulangkan atau bisa dijemur ulang gitu, nanti dimasukkan lagi. Nah untuk pembayarannya, jadi setelah onggok itu lulus quality control ditimbang, nah lalu pembayaran nanti dari perusahaan peternakan itu jika sudah membayar ke orang tua anak, nanti baru orang tua anak yang membayar ke petani tersebut gitu. Kapan dibayarnya itu? Marginnya itu dari selisih, dibayar setelah dari perusahaan peternakan itu Ustaz. Biasanya sih 2 minggu setelah onggok itu masuk gitu Ustaz. Iya, terus? Nah jadi setelah dari perusahaan peternakan itu membayar ke orang tua anak sejumlah berat kilogramnya itu, nah nanti orang tua anak yang membayarkan ke petani tersebut gitu. Jadi marginnya contohnya 1 kilogram dari petani ke orang tua anak itu Rp100. Nah kalau akad yang dari untuk perusahaan peternakan ke orang tua anak Rp125. Jadi per kilogram itu marginnya Rp25 Ustaz. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Dibolehkan, nggak masalah. Oh dibolehkan? Iya. Oh iya. Nah sekarang itu aja sih. Ustaz. Iya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada dari chat di Zoom, silakan. Ada Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama, Ustadz, Ana sudah bertekad ingin berpisah dengan suami, tetapi suami tidak mau berpisah. Jika Ana tetap melanjutkan proses perceraian, berdosakah Ana Ustadz? Kalau ada sebab tidak masalah, nanti bisa gugat cerai di pengadilan agama. Boleh, kalau ada sebab. Ya, terus lanjut di chat lagi. Selanjutnya,
Ustadz, terkait di luar tema Ustadz, Ya. terkait bacaan tahiyat khususnya sholat subuh, apakah langsung membaca tahiyat akhir? Lalu bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Itu kayaknya yang kemarin nanya terus saya jawab itu. Tetap ya sholat subuh itu tahiyat akhir itu. Sholat subuh gak ada tahiyat awal itu orang bilang dalam sholat subuh. Kemarin kan sudah saya jawab seperti itu. Langsung dia masuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan dimulai dari ada 3 bagian ya. Ada bacaan tahiyat, kemudian bacaan sholat Ibrahimiyah, kemudian ada tambahan doa. Doa sebelum salam yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Satu lagi lewat chat. Naam, Ustadz, bolehkah kita memanggil orang yang sudah berhaji dengan gelar hajinya? Dan kalau kita dipanggil dengan gelar haji kita, apa yang sebaiknya kita lakukan? Membiarkannya atau melarangnya? Membiarkan saja karena sudah uruf di masyarakat ya. Kita mau larang orang juga, orang tahu panggilannya seperti itu, seperti panggilan terhormat gitu. Seperti layaknya orang itu punya gelar. Namun memang ini risikonya dari sisi amalan kalau kita bisa menyatakan tidak perlu panggil kayak gitu, nanti malah orang juga ya orang ini sombong sekali ya, tidak mau dipanggil kayak begitu ya, orang ini kok kayak begitu ya. Ya sudah, solusinya adalah biarkan saja lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube sambil nunggu pertanyaan via telepon. Oh ya, ada telepon masuk, silakan. Assalamualaikum. Ya silakan, Bu Guru ya. Halo? Oh, dengan siapa ini? Dari Umu Ainun dari Bandung. Ya, silakan. Silakan. Iya, silakan, Bu. Apa kita di luar tema? Ya. Kalau untuk penjualan tanah, Hmm. kita itu di kapling. Nah, tanah ini kan kalau kapling itu kan waktunya ada sekaligus ya Ustaz ya. Iya. Terus dalam jangka waktu 6 tahun ini yang laku itu baru 3 kapling. Iya. Ini kena zakat nggak Ustaz? Yang punya siapa? Yang punya suami anak. Individu ya. Iya, individu. Terus yang nanti keluarkan zakatnya sudah berapa lama ini untuk jualan kafling tadi, Bu? Udah sekitar 6 tahun Ustaz. Ini sebetulnya tanah ini warisan Ustaz. Cuman karena kami jauh, kami di sini di Bandung, tanah tersebut di Sumatera. Nah, jadi tidak terawat gitu. Akhirnya kami bersepakat untuk dijual dan caranya di kapling gitu kan, karena biar cepat laku gitu maksudnya Ustaz. Iya. Nah, maksudnya kena zakat pula gitu. Selama 6 tahun ya, itu masa jualnya belum laku ya. Ya baru laku 3 kapling Ustaz. Berarti sejak 6 tahun lalu. Ya, jadi antara tahun pertama penjualan sampai sekarang itu 6 tahun ya, 2 tahun berikutnya baru laku 1, terus tahun berikutnya 1 lagi, terus baru tahun ini juga 1 gitu kan. Berarti yang belum laku itu nanti jadi barang dagangan. Barang dagangan nanti nilainya berapa? Misalnya ibu tetapkan saja jatuh pada pembayaran zakat ini jatuh pada kebiasaan zakat ibu. Kalau ibu biasanya bayarnya pada bulan Ramadan, berarti tetapkan itu pada bulan Ramadan. Tinggal nanti nilainya berapa tanah tersebut, ya tanah yang di kafling tadi, lalu dikalikan 2,5% dari harga jual. 2,5% dari harga jual. Iya. Terus seandainya Ustaz, ini kayak yang kemarin ini ya, yang sudah berlalu nih, Ya. yang tidak laku itu kena zakat nggak Ustaz? Itu kan sudah masuk dalam wujud uang. Nanti zakatnya kena zakat pada simpanan ibu. Terus kalau yang ini yang kedepannya kalau masih belum laku, Ibu biasanya bayar zakat bulan apa? sebenarnya
kami apa ya Ustaz, kalau untuk simpanan itu kami ya tidak, ya bukan bilang nggak ada ya Ustaz, ada, cuman ya cukup aja untuk setiap tahunnya itu, untuk setiap bulannya itu kami cukup alhamdulillah. Cuman memang tidak sampai punya tabungan untuk bayar zakat, tidak sampai haul gitu Ustaz. Kalau saya memilih pendapat zakat itu kena jika punya simpanan di atas nisab perak atau emas. Sedangkan saat ini perak yang lebih rendah. Perak itu nisabnya sekitar 3 juta rupiah. Maka kalau ibu punya uang 3 juta rupiah bertahan selama 1 tahun, maka kena zakat 2,5%. Jadi nanti untuk kembali lagi ke tanah tadi Ustaz, Maka tanah yang sudah laku tadi dimasukkan dalam simpanan ibu. Kalau memang nggak dipakai, kalau sudah dipakai langsung habis ya sudah berarti. Tapi kalau masih ada simpanan, kan simpanan ibu kena tiap tahun itu. oh iya. Terus untuk tanah yang belum laku ini jadi masuk Jadi zakat barang dagangan. halo Ustaz? Jadi zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan. Iya, seperti saya terangkan tadi. Kalau umpamanya sampai sekian tahun, sampai 5 tahun umpamanya masih belum laku Ustaz. Kan dari awal ibu sudah niatkan itu barang dagangan, maka selama 5 tahun itu kena zakat terus. Gitu. Jadi nanti misal tahun ini dari hasil jualnya zakatnya berapa, 2,5%. Tahun besok ya nilai jualnya berapa lagi, karena nggak laku-laku. Nanti bisa dibayarkan ketika rumah sudah laku atau tanah tadi sudah laku, baru dibayarkan, nggak masalah. Berarti statusnya berutang nanti untuk zakat tadi. Ya Ustaz, terus ini hasil penjualan yang kemarin yang 3 kali 3 kafling tadi. itu kan langsung kepake sama kami Ustaz. Ya berarti kan ibu tidak punya simpanan. Ya, Tapi mungkin ada simpanan yang lain yang tetap kena. Kalau simpanan dari hasil jual kafling tadi mungkin tidak kena karena langsung habis. oh iya. Iya, Ustaz. Terus kita satu lagi. Ya terakhir Bu. Ini kan di RT kita itu ada simpanan dana sosial Ya. yang setiap bulannya kita sekitar Rp5.000 per kakak lah gitu Ustaz. Ya. Nah uang ini dialokasikan untuk biasanya buat nengok yang sakit atau yang melahirkan. Ya. Nah biasanya itu kan tidak selalu ada ya yang sakit atau yang melahirkan, itu kadang nggak ada airnya dan ada sisa, akhirnya uang ini terkumpul. Nah uang Ya. ini boleh nggak Ustaz kalau dipinjamkan ke warga lagi yang membutuhkan itu Ustaz? Uang apa tadi Bu? Tujuan awalnya dana sosial aja Ustaz, untuk kayak ada yang melahirkan, ada yang sakit gitu, awalnya untuk itu aja Dikumpulkan dari mana? dari warga. Terus Dari warga RT gitu Ustaz. disalurkan untuk? Biasanya buat nengok orang yang sakit, Boleh. atau buat yang melahirkan, untuk sekitar RT lagi, buat warga lagi. Iya boleh. Jadi kalau untuk dipinjamkan boleh ya Ustaz? Yang penting tidak berbunga. Oh iya. Ya, gitu aja Ustaz. Ji. Jazakallahu khairan. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istri gugat cerai ke suami, apakah nanti wajib mengembalikan mahar? Dan jika si istri tidak mengembalikan mahar, apakah terhitung hutang? Istri gugat cerai ke suami. Nah, ini nanti masalah di pengadilan ya, maharnya bagaimana, apa yang dikeluarkan nanti di pengadilan, akan ngurus di pengadilan agama. Ustaz, apa hukum suami yang sudah beberapa bulan tidak menggauli istrinya? Kemarin kalau sampai 4 bulan, tapi kalau tidak ada, kemarin kita bahas tentang masalah ila ya. Ila itu bersumpah tidak mau menggauli istrinya gitu. Ila itu bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Kalau dia tidak pakai sumpah berarti tidak termasuk di sininya. Cuma suami tidak memberikan haknya kepada istri kalau begitu. Telepon langsung ada? Silakan track ini baru nanti ke Zoom monggo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Adakah cara atau dalil tentang pergaulan intim biar bisa punya anak laki-laki atau perempuan? Coba cek dari ini ya, dokter yang pakar dalam hal ini ya. Dari dokter kopi juga ini tanya. Ya baik. Assalamualaikum. Ya silakan. Ya. Jika kita menyusun suatu makanan atau jurnal atau skripsi, apakah kita boleh mengambil tata cara jurnal-jurnal yang berada di internet yang berserakan itu, Ustaz? Saya tidak tahu bagaimana aturan bakunya untuk mengambil jurnal yang dari universitas lain saya pakai ke disertasi saya ataupun makalah ataupun clipping. Itu aturannya seperti apa? Apakah itu boleh yang di internet di copy paste, saya contohkan linknya dan aturannya seperti itu, Ustaz. Dan yang kedua, apakah setiap jurnal yang kita baca lalu kita terinspirasi, Ustaz, entah itu dirubah dengan modifikasi pikiran kita sendiri ataupun kita hanya membaca lalu merubahnya dengan kata-kata sendiri, apakah hal tersebut termasuk mencuri ataukah tidak karena sudah dimodifikasi, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua itu memang sistem penulisan jurnal seperti itu. Jurnal tidak boleh plug ambil langsung dari makalahnya atau dari papernya, copy paste tidak boleh. Karena nanti dianggap plagiat. Iya, baca dulu baru tarik kesimpulan dari situ dengan kalimat sendiri. Kalau di copy paste nanti dituduh plagiat kecuali ada nukilan, tapi ada batasan penukilan berapa persen juga di situ. Plagiat juga dibatasi. Itu aturan penulisan kalau lebih diperketat untuk tulisan tesis maupun disertasi seperti itu. Kalau yang pertama itu jurnalnya berbayar atau tidak? Sebenarnya saya cari di internet misalnya makalah tentang kodasi baja gitu, kan banyak di universitas yang PDF, lalu saya pakai itu, Ustaz. Yang penting kan kalau dia sifatnya open, artinya terbuka, open diakses, akses open ya, maka bisa dipakai. Mereka memang butuh citasi, jadi nukil tulisannya, terus nanti cantumkan dalam referensi. Nah itu saya agak kesulitan, yang artinya membuka open tuh, kalau saya tuh saya cumanya ini misalnya fondasi baja PDF, di situ ada mungkin ada universitas ini dan itu, lalu saya klik, saya ambil beberapa paragraf, saya cantumkan. Saya rasa rata-rata seperti itu, Ustaz. Apakah itu boleh seperti itu, Ustaz? Ya boleh kalau open access. Kalau yang open access itu seperti apa, Ustaz? Kalau disuruh bayar ketika mau membuka daftar, terus nanti bayar berlangganan dulu. Lalu kita dulu legal juga boleh sebetulnya. Ya sekarang itu agak sulit ya. Biasanya orang pakai ada software namanya Skyhook gitu. Sampai dosen-dosen juga memakai. Karena agak kesulitan untuk mengakses seperti itu. Tapi kalau saran saya pakai yang open access dulu. Berarti kalau open access itu cuma langsung dari di Google misalnya fondasi baja itu kan sudah tertera, tinggal klik. Iya. Bentuk jurnal itu langsung boleh dikopi kan? Iya, pakai Google Scholar bisa. Google Scholar. Iya. Kalau Google pencarian biasa pun juga bisa. Google pencarian biasa terlalu umum. Kalau mau untuk penulisan tesis disertasi pakai Google Scholar. Kalau misalnya saya pakai Google biasa, saya pakai nomornya bisa Uin Jakarta atau IPS, saya bisa klik bentuk PDF, langsung saya copy itu terus saja. Pakai Google Scholar saja karena kan penulisan itu harus lebih ilmiah kalau untuk tugas akhir, skripsi, disertasi, tesis gitu. Ya, misalnya saya sudah nonton di Google Scholar, berarti saya kompil paragraf, saya terpenuhi dapat masakan ini tadi. Iya, tapi kalau bisa tidak copy plug
karena ada batasan plagiasi. Bukannya kalau aku tuh memang sengaja diplagiasi, soalnya kan dicantumin sumber sebagai sumbernya. Tapi kan dibatasi kalau penulisan begitu. Oh, hanya yang pakai kecil hanya di sini. Iya, sedikit tidak masalah. Yang penting pakai Google Scholar itu tadinya. Iya, bisa Google Scholar, ada yang lain juga. Bisa cari cara-cara penulisan di YouTube banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Zoom, monggo yang resen. Nah, Ustaz, silakan Ummu Salma. Bismillah. Ustaz mau tanya masalah zakat tadi. Kalau zakat itu misalnya dihitungnya, misalnya kita punya perhiasan, beberapa perhiasan sama uang. Itu apakah dihitung, digabung, dinilaikan dinilaikan perak semua atau gimana Ustaz? Perhiasannya apa, Bu? Misalnya kayak kalung, perhiasan-perhiasan gitu lah Ustaz, kalung, gelang gitu, terus ya Enggak. cuma beberapa aja. Emas apa bukan? Emas. Emas berarti disendirikan emas, uang sendirikan, nggak disatukan. Oh gitu, berarti nggak di total gitu nggak ya Ustaz? Maksudnya misalnya Nggak. di total ada emas sekian, uangnya sekian, terus di total ini udah masuk atau belum masuk untuk apa? Emas di nisabnya sendiri, perak sendiri, uang sendiri, gitu, tidak disatukan. Oh gitu, gitu. Terus Ustaz, ini kan kemarin kita pernah nih iseng-iseng Ustaz, Mas. maksudnya atas persetujuan Cas. ibu sih, iseng-iseng mau jual rumah kan, karena rumah itu kan nggak ditempati gitu. Dia kalau misalnya nanti laku, maulah diganti untuk dibeliin di tempat lain gitu. Itu cuma iseng aja Ustaz. Kalau nggak laku pun juga nggak apa-apa. Itu udah kena zakat atau belum Ustaz? Kapan seriusnya mau menjual? Ya sebenarnya belum sih ada niat serius sekali. Cuman kemarin sempat iniin sama. Kalau serius saja dulu, Bu. Kalau serius sudah mau jual, baru nanti dari saat niatan itu sampai barang nggak laku itu baru kena hitungan haul zakat. Oh gitu. Ya. Tapi kan kemarin kita sempat ngasih tahu teman gitu misalnya. Kalau ada yang mau ya gitu, berarti itu udah termasuk niatan atau belum Ustaz itu? Kalau tanda serius, Nggak pernah lagi. tanda serius kan kalau sudah ada ini misalnya plakat gitu, iklan gitu. Oh gitu. Berarti ini belum termasuk Belum. niatan gitu ya Ustaz? Belum. Oh, gitu. Makasih Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada dari chat lagi, Via chat ada Ustadz, Ya, bisa baca. pertanyaannya, Ustadz, apakah dosa riba orang tua bisa mengalir kepada anaknya dan apakah bisa menjadi kesulitan datangnya jodoh karena dosa riba tersebut? Ya, bisa saja. Karena maksiat membuat musibah datang, syarat rezeki, sulit jodoh, bisa. Namun anak ini kadang posisinya dia darurat untuk memanfaatkan nafkah dari orang tua karena dia tidak punya pekerjaan gitu. Jadi solusinya dia terus nasihati orang tua, mudah-mudahan orang tua bisa sadar. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi terakhir. Selanjutnya Ustadz, saya bekerja sebagai konten media di sebuah lembaga. Ya. Saya bertugas membuat video dan cerita kisah anak. Kadang saya mengambil vektor muslim dan vektor-vektor lain di internet. Dan kadang juga saya screenshot dari YouTube. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Minta izin. Kalau YouTube itu lebih ketat lagi. Ada video yang dibajak dari tempat lain, maka YouTube itu biasanya memblok. Itu bahkan tidak bisa publish gitu. Tolong tidak dengan cara seperti ini, buat sendiri gitu. Contoh begini saya, Anda bisa bayangkan gimana kalau Anda yang punya desain terus dibajak oleh orang lain gitu. Anda yang sudah capek berhari-hari, berminggu-minggu untuk desain, terus cuma dicolong begitu saja. Padahal ini sesuatu yang butuh biaya untuk mendesain tadi, butuh waktu, butuh energi, butuh pikiran gitu.
apa pantas itu dicuri seperti itu. Saya menganggap itu menyolong, mencuri gitu. Jadi sebaiknya timbang-timbang ketika memanfaatkan milik orang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok malam kita bisa lanjut lagi untuk kajian yang ada dengan membahas kitab nikah. Dan besok pagi tetap ada kajian seperti biasa. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.